Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 10 Maret 2026 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa, pekan ketiga Prapaskah. Kita akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 21 sampai dengan 35. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya seluruh hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, suatu hari Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali?" Nah, bagi orang Yahudi saat itu, mengampuni 3 kali saja sudah dianggap luar biasa. Maka ketika Petrus berkata 7 kali, sebenarnya ia merasa sudah sangat murah hati. Tetapi Yesus menjawab dengan cara yang sungguh amat mengejutkan. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya, tak terhitung, tanpa batas. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang hamba yang memiliki utang yang sangat besar kepada rajanya. Utang itu sungguh besar sekali dan mustahil terbayar. Namun ketika hamba itu memohon belas kasihan,
sang raja itu bahkan menghapus seluruh hutangnya. Nah, masalah muncul setelah itu. Hamba itu baru saja diampuni utangnya yang besar itu, tapi justru menolak mengampuni temannya yang berutang sangat kecil kepadanya. Ia bahkan memasukkan temannya itu ke dalam penjara. Ketika raja itu mendengar hal itu, ia sangat marah dan mengatakan, "Bukankah engkau juga harus mengasihani temanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Yesus kemudian menutup kisah ini dengan pesan yang sangat kuat. Allah menghendaki kita untuk mengampuni dari hati. Para sahabat, seringkali kita seperti hamba itu. Kita ingin Tuhan cepat mengampuni dosa-dosa kita saat kita jatuh, saat kita gagal, saat kita melukai orang lain. Namun ketika orang lain melukai kita, hati kita menjadi keras. Kita berkata, "Aku tidak bisa lupa. Aku belum siap untuk mengampuni." Padahal kalau kita jujur, kita semua hidup dari pengampunan Tuhan. Setiap hari Tuhan sesungguhnya menghapus utang-utang kita, dosa kita, kelemahan kita, kelalaian kita. Karena itu para sahabat, masa Prapaskah ini sungguh menjadi saat yang sangat indah untuk belajar dua hal. Pertama, berani menerima pengampunan Tuhan. Dan kedua, berani memberikan pengampunan kepada sesama. Mengampuni bukan berarti melupakan begitu saja luka yang ada. Mengampuni adalah memutus rantai kebencian, supaya hati kita tidak terus terpenjara oleh luka lama. Kadang pengampunan adalah sebuah proses. Memang kita tidak bisa langsung segera, proses perlahan-lahan. Tetapi proses itu selalu dimulai dari satu keputusan kecil. Tuhan, aku mau belajar untuk mengampuni. Ada sebuah kisah beberapa tahun yang lalu, ada seorang ibu yang anaknya menjadi korban pembunuhan. Anak itu dibunuh secara kejam oleh seorang pemuda. Tentu saja hati ibu itu sangat hancur. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu selain kehilangan anak terkasihnya. Pemuda yang membunuh itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Suatu hari ibu itu datang ke penjara untuk bertemu dengannya. Banyak orang mengira ia datang untuk memaki ataupun meluapkan kemarahannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketika bertemu dengan pemuda itu, ibu tersebut berkata dengan air mata, "Kamu sudah mengambil anakku, tetapi aku tidak mau kehilangan dua anak sekaligus." Pemuda itu bingung, ia tidak mengerti maksudnya. Ibu itu lalu berkata, "Anakku sudah meninggal. Kalau aku terus membencimu, aku juga kehilangan kamu sebagai manusia. Maka mulai sekarang aku akan menganggap kamu sebagai anakku juga." Sejak saat itu, ibu tersebut rutin mengunjungi pemuda itu di penjara, membawakan makanan, berbicara dengannya, bahkan membantu proses pertobatannya. Beberapa tahun kemudian, pemuda itu berubah total. Ia bertobat menjadi pribadi baru. Dan setelah bebas, ia tetap menjalin relasi dengan ibu itu seperti anak dengan ibunya sendiri. Para sahabat, seringkali kita berpikir mengampuni itu sesuatu yang mustahil. Luka yang kita alami terasa terlalu besar. Namun kisah ini mengingatkan kita, pengampunan bukan pertama-tama soal orang lain berubah, tetapi soal hati kita tidak dikuasai oleh kebencian.
Itulah yang Yesus maksud ketika ia berkata bahwa kita dipanggil untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Bukan karena orang lain selalu layak diampuni, tetapi karena kita sendiri lebih dahulu telah diampuni oleh Tuhan. Kadang pengampunan terasa seperti kehilangan keadilan, padahal sebenarnya pengampunan adalah membebaskan hati kita dari penjara kebencian. Mari kita mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mengampuni aku berkali-kali. Lembutkanlah hatiku yang seringkali keras. Ajarlah aku mengampuni seperti Engkau telah mengampuni aku. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 10 Maret 2026. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.